Sebelum wafat, dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini minta pakaian baru, padahal di mahsyar semua tanpa baju. Kisah ini ditulis oleh Miftah Yusuf Pati. Dua sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, menjelang wafatnya meminta diambilkan pakaian baru lalu dikenakan. Sementara itu Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa ketika manusia digiring ke padang mahsyar, semua telanjang dan dalam kondisi belum dihitan. Kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diformasikan dari hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ketika menjelang kematiannya, beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meminta diambilkan pakaian baru, lalu dikenakannya. Kemudian beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mayit akan dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika mati." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan Al-Albani. Lihat Sahih At-Targhib wa Tarhib, hadis nomor 3575. Demikian juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abu Amru bin Al-Aswad. Dia berkata, "Kami menguburkan jenazah ibu Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz memintanya dan dikafani dengan pakaiannya yang baru. Dan dia berkata, 'Perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka dibangkitkan pada pakaian tersebut.'" Telanjang. Pada saat manusia dibangunkan dari alam kubur, manusia digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan penutup kaki maupun pakaian, dan dalam keadaan belum dihitan, sebagaimana mereka dahulu diciptakan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mendeskripsikan kondisi berdirinya mereka pada waktu itu. Mereka berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak berkhitan, pada tempat yang sulit, cemas, serta sempit bagi pendosa. Seluruhnya meliputi mereka dengan perintah Allah, dan semuanya tidak mampu menolaknya, baik yang kuat maupun yang lemah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya." Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 104. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan sandal atau pelindung kaki, telanjang dan masih berkulup atau belum dikhitan." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya." Al-Anbiya 21:104, hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam Sahihain terdapat hadis Aisyah yang menggambarkan peristiwa ini, yaitu sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan sandal atau pelindung kaki, telanjang dan masih berkulup, belum dikhitan." Lalu Aisyah berkata, "Aku bertanya, laki-laki dan perempuan semuanya? Sebagian mereka melihat sebagian lainnya?" Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Keadaannya lebih mengerikan dari membuat mereka berpikir demikian. Muttafaqun alaih. Demikianlah setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing, sebagaimana dijelaskan Allah di dalam firman-Nya, yang artinya, dan apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkala yang kedua, maka hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Quran Surat Abasa 80 ayat 33 hingga 37. Namun kemudian menurut penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, mereka diberi pakaian juga. Dan seseorang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, rupanya itulah yang dipahami Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mengapa dia meminta pakaian terbaiknya. Begitu juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika meminta agar ibunya juga diberi pakaian yang bagus.